Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Camp Story. Pada cerita kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Muhammad dan Bagus. Cerita ini diberi judul Kisah Nyata Pelet Sukmo Mantan Suami. Tak pernah lupa, Mimin selalu mendoakan kalian para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Bercerita dari sudut pandang Reza. Awal pernikahan Reza dan Salsa. Saya terima nikah dan kawinnya Salsa binti Supeno dengan mahar uang tunai 5 juta dibayar tunai. Sah, ucap para saksi. Akhirnya proses akad nikah sederhana selesai. Salsa teman dekatku. Aku sangat mencintai dia sejak SMA. Aku sama Salsa sekolah di tempat yang sama, tapi beda kelas. Setelah tamat sekolah, aku kerja, sedangkan Salsa kuliah. Aku kerja 3 tahun, lalu keluar fokus mengambil alih depot yang bapak kelola. Dan Salsa setelah lulus kuliah, dia menikah dengan pacar waktu dia sekolah. Tapi nasib buruk menimpa Salsa. Suaminya selingkuh di depan mata dia sendiri. Dan akhirnya mereka cerai dan belum dikaruniai momongan. Tapi aku tidak peduli status Salsa. Aku sangat mencintai Salsa, wanita idamanku. Mas, kenapa bengong? Kata Salsa membangunkanku dari lamunan. Mas gak nyangka bisa jadi suami adik, ucapku. Kok aneh ya? Kenapa emang dek? Biasanya kita pakai lu gue, sekarang mas adik, ucap Salsa. Lo tahu gak, gue tuh cinta banget sama lo, ucapku. Ngomong-ngomong, sejak kapan mas suka sama adik? Tanya Salsa. Sejak Ade jatuh dari si Joni, jawabku. Si Joni adalah motor Yamaha 75 kesayanganku. Mas, ucap Salsa sambil mendekatkan wajahnya ke wajahku. Sholat dulu yuk, lalu kita... Bisikku ke telinga Salsa. Lalu apa mas? Tanya Salsa manyun. Kita berdua wudhu lalu sholat jamaah. Setelah selesai berdoa, aku mencium kening Salsa. Ade udah siap. Terlalu siap mas, ucap Salsa malu-malu. Singkat waktu subuh aku terbangun. Aku lihat Salsa masih tidur di dadaku. Aku bersyukur banget dan gak nyangka bisa sebantal sama cewek idamanku. Semoga aku bisa menjadi rumah bagi Salsa dunia maupun akhirat. Gumanku. Aku pun mendongakkan kepala Salsa ke arah mukaku. Aku mencium lembut bibir Salsa. Mas, ucap Salsa yang terbangun gara-gara ciumanku. Udah subuh dek, hayo sholat dulu, ucapku. Mas, ucap Salsa sambil memeluk erat aku. Kenapa? Enggak apa-apa, ayo sholat. Salsa bangun dan pergi ke kamar mandi. Setelah sholat, aku beres-beres masukin baju ke koper. Mas mau kemana? Tanya Salsa. Ayo kita ke Bandung, jawabku. Hah? Bandung? Tanya Salsa kaget. Aku pun menghampiri Salsa, lalu memeluknya dan mencium bibir Salsa. Kata adik dulu, pengen lihat kawah putih. Ayo sekarang berangkat, mas sudah beli tiket pesawat hari ini, jelasku. Hah? Kawah putih? Beneran mas? Iya, ayo. Oh oke, adik beres-beres ya. Mas kok mendadak sih? Ucap Salsa sambil buka pintu lemari. Ya, namanya juga surprise, dek. Adik bawa baju yang mana ya mas? Nggak usah pakai baju, mas malah seneng, ucapku sambil memasukkan baju ke koper. Sepasang bantal kena kepalaku. Mas,
Sukanya kayak gitu? Haha, namanya juga cowok, normal dek. Kita pun berangkat ke Bandung. Selama seminggu, aku dan Salsa honeymoon di kabupaten itu. Aku dan Salsa sangat menikmati momen itu. Nggak terasa ya mas, udah seminggu kita di sini. Ucap Salsa sambil ngeliatin kawah yang mengepul asap. Dek, aku pun memegang tangan Salsa. Dek, mas janji, mas akan memberikan yang terbaik buat adik. Mas akan melindungi adik dengan jiwa dan raga mas. Bahkan jika nyawa mas taruhannya, mas ingin mas menjadi rumah yang paling nyaman buat adik. Itu janji mas buat adik. Janjiku ke Salsa di kawah putih. Mas, ucap Salsa yang tiba-tiba matanya sudah penuh dengan air mata. Lalu Salsa memeluk tubuhku. Singkat waktu keesokan harinya, aku dan Salsa balik lagi ke kampung. Sesampainya di depan pintu rumah, aku ngerasa ada yang aneh dalam rumahku. Aku ngerasa ada sesuatu hal yang jahat ada di rumahku. Dek, ayo ke rumah ibu yuk. Malam ini kita nginep di sana. Ajakku ke Salsa. Kenapa mas? Ucap Salsa heran. Kenapa apanya dek? Mas pingin nginep aja di rumah ibu. Ucapku. Aku pun mengambil si Joni. Lalu kita berangkat ke rumah ibunya Salsa. Setelah sampai disambut dengan hangat. Aku dengan orang tua Salsa sudah sangat akrab. Bapak Salsa dengan bapakku adalah teman main voli dulu. Malam harinya setelah maghrib. Dek, mas ke depot dulu ya, ada urusan. Pamitku. Emang depot masih buka mas? Tanya Salsa. Masih, aku mau nemuin Budi. Jawabku. Ya udah, hati-hati ya mas. Ucap Salsa sambil mencium tanganku. Aku pun membalas dengan mencium kening Salsa. Lalu aku mencium tangan kedua mertuaku. Singkatnya, sesampainya aku di sana. Weh, pengantin baru datang. Sambut Budi. Budi adalah teman baikku. Dulu dia preman yang ditakuti dan pernah masuk bui gara-gara jual narkotika. Tapi setelah keluar dari bui dia insaf dan bertaubat. Bahkan dibanding aku, dia lebih pintar kalau soal ilmu agama. Sekarang dia kerja di depot aku dan jadi orang yang paling aku percaya. Gimana, depot aman? Tanyaku. Laris, mungkin efek bosnya jadi manten. Jawab Budi sambil nyium badanku. Ih, lu ngapain sih? Umpatku. Hehe, siapa tahu masih ada bau keringat Salsa. Ledek Budi. Anjir loh. Umpatku. Bud, ikut gue ayo. Kemana? Ke rumah gue lah, gue mau rukyah rumah gue. Kayaknya ada yang salah. Jawabku. Oh, oke lah. Saut Budi yang masuk ke kamarnya dan mengambil baju dan sarung. Emang khusus buat Budi, aku sediain kamar buat tempat tinggal di depot. Singkatnya, sesampainya di rumahku. Astagfirullah, kok bisa kayak gini sih rumah lo? Tanya Budi yang baru masuk ke rumahku. Gak tahu, gue tinggal baik-baik aja kok. Yaudah, ayo sholat dulu. Ajak dia. Aku pun mandi. Setelah selesai gantian Budi yang mandi. Aku ganti baju koko putih dan sarung putih. Begitupun juga Budi. Lalu kita sholat 2 rakaat. Aku yang jadi imam. Selesai sholat dan Budi baca ayat-ayat ruqyah yang diajari Abah atau guru spiritual aku dan Budi. Pas lagi husuknya baca ayat-ayat ruqyah, aku mendengar suara kesakitan. Tapi aku dan Budi tetap melanjutkan hingga selesai. Setelah selesai, tiba-tiba Budi keluar rumah. Za, lo punya cangkul? Teriak Budi dari luar. Nggak punya, kenapa emang? Tanyaku yang nggak paham maksud Budi. Ambilin apa kek, yang penting bisa buat gali. Teriak dia lagi. Aku pun bergegas ke dapur. Aku ambil 2 pisau daging yang gede-gede. Gue cuma ada ini Bud. Sambil ngasih itu pisau ke Budi. Yaudah, ayo gali cepat, kata Budi. Aku pun menggali tanah. Lumayan lama karena pakai pisau. Sampai keringat aku bercucuran, begitupun dengan Budi. Setelah tanah tergali agak dalam, aku melihat buntalan kain putih lusuh, seperti pocong tapi kecil.
Bud, ini apaan? Tanyaku. Budi membuka buntelan itu yang dalamnya ada 2 telur ayam kampung dan ada beberapa rambut dan tulisan aksara. Itu adalah buhul, media buat santet. Siapa yang berani ngasih ginian ke rumah gue? Gerutuku yang terbakar emosi. Marahnya nanti aja. Ayo kita cepet ke sungai buat hanyutin buhul ini. Perintah Budi, aku pun bergegas mengambil si Joni. Lo pakai si Joni? Pakai motormu yang satunya. Perintah Budi. Aku lalu pergi mengambil motor yang satunya. Kita bergegas ke sungai. Setelah sampai ke sungai, aku pun membongkar itu buhul. Lalu membaca ayat-ayat yang diajari Abah dan membakarnya sampai jadi abu. Pas waktu buhul itu terbakar, aku mendengar rintihan pilu, lalu berubah menjadi jeritan yang sangat menyeramkan. Setelah semua jadi abu, abunya aku hanyutkan ke sungai. Terus kita kembali ke rumah. Lo punya musuh ya, Sa? Ucap Budi sambil mengaduk kopi. Perasaan nggak ada deh, jawabku sambil membakar rokok. Yaudah, gue mau keliling dulu, ngecek siapa tahu ada lagi. Ucap Budi sambil ninggalin aku. Aku mengingat-ingat dan berpikir keras. Aku pernah bikin salah ke siapa? Dan aku nggak nemuin itu. Gimana? Ada lagi? Tanya aku ke Budi. Nggak ada, insya Allah aman. Jawab Budi sambil meminum kopinya. Lo itu ya, duit banyak tapi nggak beli CCTV. Lo pelit atau gimana? Iya, tumben lo pinter. Jawabku. Sialan lo. Yuk, balik ke depot, ngantuk gue. Ucap Budi. Iya, gue juga kangen angetnya istri gue. Pamer lu, ketus Budi. Di tengah jalan aku beli rokok 1 selop. Lo beli banyak buat apa? Tanya Budi. Ini buat lo semua, jawabku. Wih, baik banget bos gue, ucap Budi sambil memeluk aku dari belakang. Ih, sialan lo, lepasin gue, ucapku, malu karena diliatin orang. Singkatnya setelah sampai rumah. Mas dari mana aja sih? Ini udah tengah malam loh, ucap istriku yang langsung memelukku. Dari depot, ngobrol sama Budi. Sengaja aku bohong biar Salsa nggak takut. Yaudah, mandi Ki, bau. Mandi bareng yuk, ajakku. Enggak malu di rumah ibu, ucap Salsa. Singkat waktunya lagi keesokan harinya, aku pasang CCTV di berbagai sudut rumah. Buat apa mas pasang CCTV banyak? Ucap Salsa. Biar gak ada yang ambil Joni. Ih, segitunya sama si Joni, motor putut aja. Putut-putut gitu bisa nemuin mas sama jodohnya mas, jawabku sambil nyumpit hidung mancungnya Salsa. Tengah malam aku iseng-iseng lihat CCTV. Di situ ada orang yang berdiri di depan pagar, pakai baju serba hitam. Aku amatin dia mulai naik ke pagar. Aku pun langsung keluar. Woi, lu mau ngapain? Teriakku. Orang itu pun lari. Aku kejar dia sambil teriak maling. Di tengah jalan ada 2 warga yang sedang ronda. Mereka pun ikut ngejar itu orang misterius. Tapi kalah cepat, orang itu sudah hilang. Akhirnya aku balik ke rumah dengan berjuta pertanyaan. Mas, ada apa? Tanya Salsa pas aku baru masuk kamar. Tadi ada orang di luar pagar, ngeliatin si Joni. Pas mas teriakin, dia lari. Ucapku yang sedikit bohong. Mas gak bohong kan? Ya enggak toh dek, ayo tidur. Ucapku sambil merebahkan Salsa, dan aku memeluknya hingga Salsa tertidur. Aku yang masih penasaran, aku coba putar ulang rekaman CCTV, dan aku berbesar. Dari bentuk tubuhnya, masa iya itu Pak Hardi, mantan suami Salsa? Sekarang bercerita dari sudut pandang Salsa. Sumpah, itu posisi ternyaman. Tidur dipeluk suami dari belakang. Aku pun tertidur. Keesokan harinya aku ke depot Reza dengan naik Joni. Mas, ganti napa Joninya. Udah tua tuh, kasihan. Ucapku sambil memeluk erat Reza. Enak aja.
Tua-tua gini masih gagah tahu. Reza ngedumel. John, lo dikatain tua sama cewek di belakang. Reza ngomong sama Juninya. Mas sayang banget ya sama adik? Tanya aku sambil ngelus-ngelus perut Reza. Mas lebih sayang sama Joni daripada sama adik, jawab Reza. Ih, Mas, ucapku sambil nyubit perut Reza. Reza pun teriak-teriak kesakitan. Cieleh, mantenan baru, ucap Budi, teman Reza, pas lihat kita nyampe di depot. Bud, mie goreng dong sama teh manis, ucapku. Siap, Neng cantik. Neng gak dikasih makannya ya sama munyuk ini, ucap Budi. Ah, sialan lo, gue potong gaji lo, ngatain bos lo, ucap Reza sambil mukul kepala Budi. Potong aja, gue minta Neng manis aja gajinya. Ucap Budi sambil ninggalin kita. Aku tertawa lihat tingkah lakunya. Suamiku sama teman dekatnya itu. Aku dan Reza pun pergi ke saung belakang depot. Gak lama si Budi pun datang membawa mie goreng dan teh manis. Nih, spesial buat Neng manis. Wah, mie depot Agung Reza paling the best. Saatnya makan, ucapku sambil ceruput mie kesukaanku. Dek, Mas tinggal ke depan dulu ya, pamit Reza ke aku. Oke Mas, ucapku. Reza pun melangkah pergi. Mas, panggilku sambil nyodorin pipiku. Reza pun langsung peka, ngedekat dan ngecium pipiku lalu pergi ke depan. Pas aku asik-asiknya makan, tiba-tiba HP aku bunyi. Assalamualaikum Bu, ucapku mengangkat telepon ibuku. Sayang, lagi di mana? Tanya ibu. Ini Salsa lagi di depotnya Mas. Ada apa emang Bu? Walah, ya udah. Ibu cuma nanya aja kok. Ada apa sih Bu? Ini loh, tiba-tiba Pardi datang. Katanya mau silaturahmi. Tuh, sekarang sama bapak ngobrol di depan. Pardi? Ngapain sih Pardi pakai acara silaturahmi? Kan keluarga kita udah gak ada hubungannya lagi. Gak tahu tuh, ibu juga kesel. Kamu hari ini gak usah kesini dulu ya, takutnya malah ketemu. Iya Bu, Salsa juga ogah lihat dia. Ya udah kalau gitu, ibu mau masak dulu ya. Sayang sudah makan. Ini Salsa lagi makan mie depotnya Mas, enak banget. Ya udah kalau gitu, sehat-sehat ya sayang sama suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Seketika moodku hancur. Ngapain sih si Pardi sialan itu pakai datang segala ke rumahku? Gerutuku sendiri. Hai adek Salsa, nih cobain minuman baru ala Kang Reza. Tiba-tiba Reza datang membawa minuman. Wah, ucapku sambil ceruput itu minuman. Gimana, enak? Tanya Reza. Mantep Mas, Mas bikin sendiri. Iyalah, siapa lagi? Ini spesial buat adik tercinta. Hele, blegedes kamu Mas, ucapku. Heh, kok blegedes sih? Ucap Reza sambil ngelitikin aku. Kita pun ngobrol. Gak terasa udah malam hari. Kita pun pulang. Pas deket rumah, aku kayak ngeliat ada seseorang berpakaian serba hitam, pakai masker, ada di balik pohon pisang. Dia perawakannya itu kayak Pardi. Tapi masa iya itu Pardi? Ngapain juga dia di balik pohon pisang? Turun, ngelamun aja, ucap Reza. Ya gak terasa kita udah ada di depan rumah. Iya Mas. Ngelamunin apa sih? Ada gak nyangka aja kita bisa nikah, ucapku asal. Heleh, mandi sana. Iya, ucapku ninggalin Reza yang masih sibuk dengan Juninya. Setelah kita selesai sholat, aku rebahan di atas kasur sambil mainan HP. Sedang Reza serius ngecek CCTV agak lama. Tiba-tiba, tisu jatuh di sampingku. Dek, iya Mas, kenapa? Hehe, dingin nih, ucap Reza sambil nidurin badanku. Dingin kenapa? Aku yang belum selesai berbicara, bibir Reza udah di bibirku. Singkat waktu keesokan harinya. Mas, adek ke warung Mbok Jum ya, mau belanja sayuran sama daging.
Pamitku ke Reza. Mas anter ya. Halah, tuh warung Mbok Jum kelihatan, ada nggak bakal hilang. Ya, siapa tahu aja diculik kebo. Kamu kali yang kayak kebo di kali kalau nggak pakai baju. Ucapku ninggalin Reza. Aku belanja di warung Mbok Jum sambil ngerumpi sama ibu-ibu tetangga. Tiba-tiba ada yang narik tangan aku. Aku pun kaget. Pardi, lo mau ngapain? Tanyaku. Ayo Salsa, lo nikah lagi sama gue. Ucap Pardi sambil narik aku. Lo itu jangan macem-macem ya. Ancamku padanya. Salsa, gue minta maaf. Gue dulu hilaf. Gue sangat cinta sama lo Salsa. Ucap Pardi. Hilaf? Lo bilang hilaf? Hah? Lo bercinta dengan cewek di kamar kita? Lo bilang hilaf? Teriakku padanya. Pak, tahu diri dong. Dia udah punya suami. Ucap salah satu ibu-ibu Mbok Rom. Tua bangka, lo jangan ikut campur ya. Pergi lo bangsat. Ucap Ardi. Ayo Salsa, pokoknya lo kudu nikah sama gue. Plak, aku pun nampar si Pardi. Dasar pelacur, mau kagak mau lo kudu nikah sama gue. Ucap Pardi sambil mengangkatku di pundaknya. Dan brut, aku terjatuh dari pundak Pardi dan Pardi pun tersungkur di tanah. Berani-beraninya lo bilang istri gue pelacur, hah? Reza menendang kemaluannya Pardi dan mengajar Pardi. Pardi pun menendang perut Reza dan balik mengajar Reza. Perkelahian nggak bisa dicegah. Aku pun teriak-teriak minta tolong. Begitupun ibu-ibu yang ada di warung Mbok Jum. Tiba-tiba, bruk, Pardi terjatuh. Munyuk sendawa. Lo kalau nggak hajar bos gue, siapa yang gaji gue? Ucap Budi sambil mendekati Pardi dan menghajarnya. Mas, tuh lebam semua mukanya. Ucapku sambil meriksa muka Reza. Tapi masih kayak Aldebaran kan? Ih, Mas, kayak gini aja masih bercanda. Lo pada emang sialan ya? Bisa-bisanya masih bisa bermesraan. Malu tuh sama mbah-mbah di warung. Ucap Budi sambil tetap menghajar Pardi. Sana, lo pergi. Ucap Budi. Lo ingat Salsa, gue pastiin lo bakal ngejar-ngejar gue. Ingat itu. Bacot lo babi. Ucap Budi yang memotong pembicaraan Pardi sambil melayangkan bogem ke mulut Pardi hingga mengeluarkan darah. Ayo bos, gue gendong lo balik ke rumah. Ucap Budi sambil bangunin tubuh Reza. Gak usah Bud, gue bisa sendiri. Tolak Reza. Ya udah kalau lo gak mau, biar gue gendong Salsa. Ucap Budi. Sialan lo monyok, gue hajar lo. Ucap Reza. Kita bertiga pun balik ke rumahku. Ibu-ibu pun pada bubar. Balik lagi dari sudut pandang Reza. Udah mas bilang kan, gak usah belanja, nanti ada yang nyulik adik. Ucapku ke Salsa yang lagi ngompres kepalaku. Iya mana adik tahu mas, tiba-tiba aja dia nyeret adik. Maunya apa sih tuh orang? Gede banget mas liatnya. Gerutuku. Udah mas, kan adik gak apa-apa. Mulai sekarang, adik gak usah belanja lagi. Biar kebutuhan dapur anak depot yang beliin. Iya mas, makasih ya. Ucap Salsa sambil nyium aku. Woi, gue gak lihat. Teriak Budi yang lagi duduk di kursi sebelah. Kita pun tertawa. Singkat waktu, seminggu kemudian sehabis asar. Mas, adik bosen, jalan-jalan yuk. Rengek Salsa. Ya udah, ayo ke alun-alun. Nanti kita nginep ke ibu ya. Ajakku. Asik, adik sayang mas. Teriak Salsa yang lompat langsung meluk aku. Kita pun berangkat ke alun-alun. Biasa, aku milih si Joni jadi tumbangan kita. John, lu seneng ya dinaikin cewek seksi di belakang? Ucapku ke Joni. Singkatnya, akhirnya kita pun sampai di alun-alun. Banyak banget orang di alun-alun. Orang-orang pada ngapain sih dek? Rame banget di sini. Ucapku ke Salsa. Ya kalau sepi ya di kuburan mas. Saut Salsa yang memeluk tanganku. Di kuburan juga rame orang. Adek pengen apa? Bakso pentol kasar mas, yang kaldunya gurih.
Di langganan kita aja pas SMA. Masih jualan gak ya ibunya? Ajakku. Oke deh, adek nurut. Jawab Salsa sambil ngeliatin cewek joget-joget, sambil kepalanya di bawah. Akhirnya kita pun sampai di depan warung bakso langgananku. Syukurlah masih jualan. Bu, bakso biasanya 2 ya, ucapku ke ibu-ibu itu. Nak Reza? Widih, sama Neng Salsa. Kalian itu cocok. Cepet-cepet nikah sana. Kita itu udah nikah kok, Bu, ucap Salsa. Serius? Hah, ibu kok gak diundang sih? Kan bisa cateringnya pakai bakso ibu. Kita nikah gak rame-rame kok, Bu, ucapku. Walah, gak apa-apa gak rame-rame. Pokoknya langgeng. Semoga lekas diberi keturunan ya. Amin, Bu. Bu, kita makan di tempat biasanya ya. Iya, Nak. Kita pun naik ke atas. Di situ ada pohon beringin gede. Dan di sini kita bisa ngeliat alun-alun yang gede. Ini Nak, baksonya spesial, ucap ibu itu sambil ngasih 2 mangkok bakso dan 2 es teh. Makasih ya, Bu. Kenyang banget, ucapku setelah memakan pentol terakhir. Tuh, lihat perut Mas tambah cemplung. Biarin, penting dah laku. Dasar, ucap Salsa sambil ngelitikin aku. Di sini sangat enak. Angin sepoi-sepoi bikin aku jadi ngantuk. Tiba-tiba, hai kakak cantik. Ada anak kecil nyamperin Salsa. Iya, Dek manis. Ada apa? Ucap Salsa lembut. Kakak, aku punya 2 permen. Ini buat kakak ya. Aku gak dibolehin ibu makan ini, kata anak kecil itu. Yaudah nih, kakak makan ya, ucap Salsa yang kemudian memakan permen itu. Sari, kamu di sini? Ibu cariin. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang nyamperin kita. Ini anak ibu, tanya aku padanya. Iya mas, ini Sari anak ibu. Oh, berapa tahun bu? 4 tahun mas. Oh, lucunya Dek Sari, ucap Salsa. Gak terasa udah mau maghrib. Mas, Mbak, kita pulang dulu ya. Iya bu, sahutku. Kakak cantik, Sari pulang dulu ya, ucap Sari. Aku pun membayar bakso dan kita ke rumah ibu. Singkatnya setelah sampai di rumah ibu. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam Nak Reza. Masuk nak, sambut bapak. Aku dan Salsa bergegas mencium tangan bapak. Nak Reza dan Neng udah sholat? Belum pak, ini kita dari alun-alun. Yaudah, ayo jamaah bareng. Kita pun sholat bareng. Aku, Salsa, ibu, Citra, adikku diimami oleh bapak. Selesai sholat kita makan bareng. Sungguh sangat enak. Keluarga terasa sangat hangat. Tapi kehangatan ini gak berlangsung lama. Malam hari, aku dan bapak lagi ngobrol di teras rumah, sambil ngopi dan ngerokok. Tiba-tiba dari dalam rumah, aku mendengar keributan. Tiba-tiba Salsa keluar rumah pakai baju seksi dan nyamperin bapak. Pak, Salsa izin pamit ke rumah Pardi ya, ucap Salsa tiba-tiba. Bapak gak menjawab. Aku lihat mulut bapak membacakan sesuatu dan mengusap wajah Salsa. Dan Salsa pun langsung lemas dan gak sadarkan diri. Nak Reza, bawa Salsa ke dalam rumah ya, perintah bapak. Aku pun hanya terbengong melihat Salsa. Nak, ucap bapak sambil menepuk aku. Aku pun tersadar. Iya pak. Aku pun membawa Salsa yang masih pingsan masuk ke dalam rumah. Nak Reza, Salsa kenapa nak? Tanya ibu sambil menangis. Gak tahu bu, Reza juga bingung, ucapku yang masih bingung. Tadi kenapa Salsa bu? Ibu juga gak tahu nak. Tiba-tiba Salsa keluar kamar pakai baju seksi dan pamit ke ibu. Katanya mau ke Pardi. Ibu bilangin malah marah-marah sambil banting piring. Jelas ibu panjang lebar. Astagfirullah, ucapku pelan. Nak Reza, yang kuat ya nak, ucap bapak sambil menggosok-gosok punggungku.
Tiba-tiba suasana di rumahku sangat panas. Ya Allah, ini ada apa ya Allah? Gumanku lirih. Aku sangat tahu ini ada sosok jahat yang masuk ke rumah mertuaku. Nanti kita semua tidur di lantai ya, ucap bapak tiba-tiba. Ada apa pak? Tanyaku. Ada orang yang mau bertindak jahat ke kita, kata bapak. Aku pun nurut ke bapak, karena bapak termasuk orang yang diberi kelebihan dalam hal spiritual. Biasanya di kampung, kalau ada orang yang kena gangguan makhluk halus, bapak selalu dimintai pertolongan, dan bapak nggak pernah mau diberi imbalan. Tiba-tiba aku mencium bau anyir darah menyengat. Aku nyari itu bau. Aku lihat Salsa masih belum sadar. Aku berjalan ke depan. Aku lihat di belakang pohon ada sosok tinggi hitam legam, dan matanya merah besar melotot. Aku pun membaca ayat pengusir demit yang diajarkan abah guru. Tiba-tiba bapak datang dan membacakan ayat, lalu sosok itu pun hilang. Sekitar tengah malam, Citra, ibu Salsa, tidur di ruang tengah nggak pakai alas. Bapak terus memutar tasbihnya sambil mulutnya nggak berhenti bersikir. Sedangkan aku stres dengan keadaan sekarang. Tiba-tiba, Kang Pardi, Salsa kangen Kang, ucap Salsa yang tiba-tiba terbangun dan langsung lari keluar rumah. Aku dan bapak sigap terbangun dan mengejar Salsa. Tiba-tiba di luar pagar, ada seseorang mengenakan serba putih. Aku dan bapak bergegas nyamperin ke orang itu. "Elo Bud," ucapku pas lihat orang itu ternyata Budi. "Jangan bengong setan, nih istri lo cepet masukin ke dalam rumah," ucap Budi. Aku pun bergegas menggendong Salsa yang gak sadar masuk ke dalam rumah. Budi langsung mencium tangan bapak dan ngikutin aku dari belakang. "Bud, lo kok bisa ada di sini?" "Gue tadi habis ke rumah Pak Suryo. Hanaya kesurupan. Pas gue lewat ke sini, ketemu istri lo lagi lari sambil nyebut Pardi. Ya gue mikir, pasti ada apa-apa. Ya, gue sirep dia," jelas Budi panjang lebar. "Makasih anak Budi sudah nolong Salsa," ucap bapak. "Iya pak, sama-sama. Pak, mohon maaf. Saya dari tadi lihat ada yang aneh di rumah ini. Saya ngeliat di atas atap ada merah-merah melayang." "Iya nak, sepertinya ada yang mau nyelakain kita nak." "Gimana kalau kita urus saja sekarang pak? Kita balikin lagi ke orang yang ngirim," saran Budi. Bapak pun menganggukkan kepala. Kita bertiga bergegas mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat diimami oleh bapak. Langsung kita teruskan dengan zikir. Tiba-tiba ada suara dentuman di atas genting hingga menggetarkan rumah ini. Tapi kita bertiga tetap fokus berzikir. Dan suara itu terdengar lagi, dan kita tetap fokus hingga keringat membasahi tubuh kita. Kita tetap zikir hingga azan subuh berkumandang. Bapak bangkit dari duduknya dan membangunkan ibu dan Citra untuk sholat subuh, dan Salsa dibiarkan saja. Kita pun sholat subuh berjamaah. Setelah sholat, aku, Budi, dan bapak duduk-duduk di teras depan rumah. "Nak Budi, istirahat di sini saja," ucap bapak. "Maaf pak, saya harus menjaga depotnya Reza," jawab Budi. "Depot tinggalin aja dulu Bud, biar anak-anak yang lain yang urus," jawabku. Budi pun mengiyakan. "Salsa kenapa ya pak? Setahu saya kalau pelet nggak kayak gitu," tanyaku ke bapak. "Bapak juga bingung nak. Pokoknya kita tetap berusaha. Nanti coba bapak ruqyah. Intinya kamu tetap harus kuat dan sabar. Ini ujian yang dikasih Allah dalam rumah tanggamu," jelas bapak panjang lebar. "Ya udah, kalian istirahat," perintah bapak. Bapak pun masuk ke dalam rumah. Aku sangat kasihan kepada bapak yang kelihatannya sangat capek. Aku dan Budi tetap ngobrol di teras depan sambil membakar rokok. Tiba-tiba, "Mas, ini kopi dan gorengannya dimakan ya," ucap Citra. "Makasih dek manis," ucap Budi. Citra pun tersenyum malu-malu dan ngibrit ke belakang.
Setelah agak siangan, Budi balik ke depot. Aku masuk ke rumah. Aku lihat ke kamar Salsa. Ternyata sudah bangun dan duduk di pojok ranjang. Dek, sapaku sambil mendekat ke Salsa. Jahat lo setan, gue benci lo. Pergi dari hadapan gue, pergi. Usir Salsa. Aku pun dengan langkah gontai keluar dari kamar. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba ya Allah. Ucapku dari dalam hati. Aku terduduk di depan kamar dan gak terasa air mataku tumpah. Tiba-tiba ada tangan mengelus pundakku. Aku mendongakkan kepala. Ternyata itu ibu mertuaku. Yang kuat ya nak, insya Allah, Allah pasti membantu. Ucap ibu mertua. Iya bu, Reza kuat kok, Reza sangat cinta sama Salsa. Singkatnya pada waktu surup, aku, Budi dan Bapak ngobrol di ruang tamu. Tiba-tiba Salsa jalan keluar. Salsa, ucapku yang bangkit nyamperin dia. Pergi loh, gue mau ke rumah Mas Pardi. Gue benci sama lo. Gue sayangnya cuma sama Mas Pardi. Teriak Salsa. Aku gak peduli ucapan Salsa. Aku tetap mendekat ke Salsa. Tiba-tiba Salsa ngeluarin pisau dapur dan ngarahin ke mukaku. Pergi loh, bentak Salsa. Dek, sabar dek. Ini aku suamimu dek. Bujuku sambil terus mendekat ke Salsa. Enggak, aku gak mungkin nikah sama lo. Gue istrinya Mas Pardi. Teriak Salsa. Dan klak, pisau mengenai tanganku. Aku pegang tangan Salsa dan ngelepas pisau dari tangan Salsa. Aku meluk tubuh Salsa. Dek, sadar dek. Aku suami kamu dek. Aku sayang sama kamu dek. Bisik aku ke telinga Salsa. Lo jahat Reza sialan. Teriak Salsa sambil mendorong tubuhku. Enggak dek, Mas gak akan kelepas kamu dek. Ucapku sambil nahan dorongannya Salsa. Aku membacakan ayat-ayat suci ke telinga Salsa. Lo kira gue kesurupan ha? Bapak pun memegang kening Salsa. Dan seketika Salsa lemas dan gak sadarkan diri. Aku menggendong Salsa masuk ke kamar. Aku tidurin Salsa di ranjang. Aku nangis terseduh-seduh di samping ranjang. Nak Reza, ayo sholat. Ajak bapak. Iya pak. Aku pun beranjak menuju kamar mandi dan sholat berjamaah. Sehabis sholat isya, aku masuk ke kamar. Aku duduk di samping ranjang. Aku pegang tangan Salsa sambil berzikir. Berharap Allah segera menyembuhkan pelet ini. Tiba-tiba, sayang, ucap Salsa lirih. Dek, adek sudah sadar. Mas Pardi, Salsa kangen mas. Salsa kangen dipeluk Mas Pardi. Hati terasa dihantam palunya Thor. Sakit. Aku pun tetap memegang tangan Salsa sambil terus berzikir. Salsa pun kembali tertidur. Gak terasa aku pun ikut tertidur. Jam 3 dini hari aku terbangun. Aku lihat Salsa masih tidur. Aku pun pergi ke kamar mandi. Untuk mandi lalu sholat. Ternyata di tempat sholat sudah ada bapak. Aku pun sholat. Selesai sholat aku zikir hingga subuh. Pagi harinya aku lihat kamar. Ternyata di dalam kamar Salsa sudah bangun. Dan di situ ada ibu. Gak lama ibu pun keluar kamar. Salsa gak mau makan nak, ucap ibu. Aku pun masuk ke kamar dan berusaha nyuapin Salsa. Aku kaget, aku gak tega lihat istri tercinta aku, Salsa, yang sebelum terkena guna-guna badannya berisi, bersih dan terlihat sangat manis. Sekarang tubuh Salsa kurus kering dan acak-acakan. Gak terasa air mataku kembali menetes. Dek, ayo makan, ucapku sambil mengarahkan sendok ke mulutnya, tapi Salsa menolak. Aku gak mau makan sebelum aku ketemu sama Mas Pardi, ucap Salsa. Air mata aku keluar semakin deras. Ya udah, adik makan ya. Kalau adik udah sehat, adik bisa ketemu Mas Pardi, ucapku sambil menahan sakit. Bener, Salsa bisa ketemu sama Mas Pardi. Asik, ucap Salsa yang kegirangan. Akhirnya Salsa pun mau makan. Hati aku sangat hancur di sini. Setelah makanan habis, aku membaringkan Salsa. Adek tidur ya, cepet sembuh,
Ucapku sambil mengarahkan bibirku ke kening Salsa. Lo jangan macem-macem ya. Cuman Mas Pardi yang boleh nyium Salsa. Hatiku hancur lagi. Aku pun keluar dari kamar dan ke ruang tamu. Di sana ternyata sudah ada bapak mertua, bapakku, ibuku, Budi, dan abah guru, beserta 2 muridnya. Aku bergegas mencium tangan ibuku dan bapakku. Abah guru. Aku pun mencium tangan abah guru, dan seketika aku nangis dengan kencang seperti anak kecil. Yang sabar ya Reza, semua sudah diatur sama Allah, ucap abah guru sambil memelukku. Mari diminum tehnya, ucap ibu mertuaku. Citra membagikan minuman. Aku kemarin ke pesantren nemuin abah, dan aku menceritakan semua tentang keadaan Salsa. Syukurlah, abah ada waktu buat datang ke sini. Kebetulan di jalan, aku ketemu bapak kamu, dan aku ceritain juga, ucap Budi panjang lebar. Bah, Salsa terkena apa, bah? Tanyaku pada abah. Kemungkinan nak Salsa terkena pelet sukmo. Pelet sukmo itu apa, bah? Pelet sukmo itu adalah pelet yang menyerang jiwa. Jadi orang yang terkena pelet ini seakan masih sadar, tapi sukmanya sudah dipengaruhi. Kalau pelet yang biasa, orang yang dipelet akan linglung. Tapi pelet ini, orang yang dipelet masih sadar. Dan orang yang bisa ilmu ini, tingkatannya sudah tinggi. Jelas abah panjang lebar. Terus apa bisa, bah? Menantu saya disembuhkan? Tanya bapakku. Insya Allah, Pak. Selama Neng Salsa belum berhubungan badan sama yang ngirim pelet, insya Allah masih ada kemungkinan. Tapi semuanya dikembalikan ke Allah, jawab abah. Nanti malam, kalau bisa jangan tidur sampai subuh. Kita zikir bersama sampai subuh, memohon pertolongan sama Allah. Baik, bah, ucap kami serentak. Ya sudah, saya izin pulang dulu. Loh, abah tidak di sini saja, ucap bapak mertua. Maaf pak, belum bisa. Saya ada tamu di rumah yang nunggu. Nanti malam saya ajak semua santri buat ikut mendoakan Neng Salsa, jawab abah. Terima kasih abah sudah mau mampir ke sini, ucap bapak mertua lagi. Sama-sama pak. Nak Reza dan Neng Salsa sudah saya anggap cucu saya. Kita pun bergantian mencium tangan abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bah, ucap kita bebarengan. Malam harinya kita adakan doa bersama. Ada beberapa warga yang ikut, termasuk Pak RT. Setelah zikir bersama selesai, aku masuk ke kamar Salsa. Salsa masih tidur. Aku mencium kening Salsa. Dek, semoga adik lekas lepas ya dari pengaruh pelet si Pardi. Mas ingin kita sama-sama terus sampai ajal memisahkan kita. Gak terasa air mataku menetes di kepala Salsa. Lalu aku ngambil wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, aku membacakan wirid yang diijazahkan abah guru ke aku. Dan aku baca itu sampai terdengar azan subuh. Begitupun dengan anggota keluarga yang lain. Pagi harinya, aku, Citra, bapak mertua, ibu mertua, bapakku, dan ibuku sarapan bersama di ruang makan. Pak, Bu, Citra, maafin Reza ya. Reza gak bisa menjaga Dek Salsa. Hingga Dek Salsa terkena guna-guna dan sekeluarga jadi repot gara-gara Reza, ucapku dan air mata pun keluar. Ini bukan salah kamu, Nak Reza. Ini adalah takdir. Dan ini termasuk ujian rumah tangga Nak Reza dan Neng Salsa. Yang penting, Nak Reza jangan putus asa dan harus tetap sabar dan kuat, ucap bapak mertua sambil mengelus punggungku. Semua pun luluh dalam kesedihan. Tiba-tiba, Mas, ucap seseorang dari dalam kamar. Aku yang mendengar itu langsung lari ke dalam kamar. Dek, ucapku yang melihat Salsa berdiri di pinggir ranjang. Mas, Salsa mendekat dan langsung memelukku. Alhamdulillah, adik sudah sadar. Aku menangis terseduh-seduh. Jangan tinggalin adik, Mas. Adik takut, ucap Salsa sambil memelukku dengan erat.
Mas gak bakal ninggalin kamu, Dek. Ibu, Bapak, ucap Salsa yang nyamperin ibu bapak mertuaku dan langsung memeluk mereka. Tiba-tiba Budi datang dan langsung nyamperin kita. Sa, Abah suruh kita bawa Salsa ke pesantren, ucap Budi dengan tergesa-gesa. Kita semua mengangguk mengiyakan ucapan Budi. Abah, siapa mas? Tanya Salsa. Abah guru, Dek. Salsa, Salsa! Teriak seseorang dari luar rumah. Iya, itu adalah Pardi. Pardi nyelonong masuk ke rumah dan mau memegang Salsa. Aku yang udah nahan amarah sama Pardi, langsung melayangkan bogeman ke muka Pardi, hingga Pardi terjerembab ke lantai. Aku terus melayangkan bogeman ke muka Pardi, lalu aku menyeretnya keluar rumah. Hahaha, lo semua bakal mati, ucap Pardi sambil berdiri. Sayang, ayo ikut mas, ucap Pardi sambil menjulurkan tangannya ke Salsa. Salsa bersembunyi di balik tubuhku, dan warga pun berdatangan melihat kegaduhan ini. Ayo sayang, ini Kang Mas, suami tercintamu. Ayo ikut mas, kita bikin kebahagiaan bersama, rayu Pardi ke Salsa. Kebahagiaan matamu, ucap Budi sambil menendang perut Pardi. Aku yang udah benar-benar geram, langsung ngambil paving dan bersiap membunuh Pardi. Jangan nak, ini nggak menyelesaikan masalah, ucap bapak mertua. Tiba-tiba Pak RT datang. Pak RT, si bangsat itu ngambil istri saya pak, tolong pak, ucap Pardi ke Pak RT. Ini pak, surat nikahku dengan Salsa, bukti kalau kita sah. Dan itu bapak aku dan bapak mertuaku, ucapku sambil menunjukkan surat nikahku ke Pak RT dan warga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah tahu kan keadaan istri aku? Dan ibu-ibu juga udah tahu kan kalau si anjing ini mau nyulik istri aku pas di warung Mbok Jum? Jelasku lagi, warga yang sudah kalap langsung menarik Pardi ke jalan dan menghajar dia. Aku dan keluarga pun pergi ke pesantren naik 2 mobil, yang ternyata sudah disiapkan oleh Budi dan Fahmi, tanpa memperdulikan keadaan Pardi yang dihajar oleh warga. Selama di perjalanan, Salsa hanya merenung. Aku yang tepat berada di sampingnya berusaha menenangkannya. Mas kenapa bawa adik ke Abah? Tanya Salsa. Udah, adik tenang aja, ini demi kebaikan adik. Di perjalanan ada kecelakaan, dan perjalanan terjebak macet parah. Kita nyampe di pesantren selesai isya. Assalamualaikum, ucap bapakku ketika masuk ke pesantren. Waalaikumsalam, mari masuk, ucap salah satu santri, sambil mempersilakan masuk ke dalam salah satu ruangan. Silakan istirahat di sini dulu, Abah masih ada tamu. Saya izin pergi dulu ya, kata santri itu dengan sopan, lalu dia pergi meninggalkan kita. Aku lihat muka Salsa pucat. Mas, ucap Salsa lemas. Iya dek, jawabku sambil natap muka Salsa yang pucat dan tirus. Mas, kalau adik pergi ikhlasin ya mas, ucap Salsa sambil memelukku. Adik ngomong apa sih? Adik akan terus bersama sama mas, kita akan bahagia bersama. Jawabku gak terasa, air mataku menetes. Assalamualaikum, ucap suara seseorang. Itu adalah Abah Guru. Aku pun menjawab salam beliau dan langsung mencium tangan beliau. Maaf ya nunggu lama, tadi ada tamu. Tidak apa-apa bah, ucapku sesopan mungkin. Abah menatap tajam Salsa. Muka Abah seperti orang yang sangat benci dengan Salsa. Salsa yang ditatap Abah tajam langsung ketakutan. Ahmad, ambilkan yang di atas mejanya Abah, ucap Abah ke salah satu santri. Ini bah. Ahmad sambil membawakan mukena, penjalin, dan air putih 2 botol besar dan mengasihkan ke Abah dengan sopan. Salsa, apa bisa disembuhkan bah? Tanyaku ke Abah. Insya Allah bisa nak. Kita memohon sama Allah, Zat yang Maha Penyembuh. Setahu Abah, ini merupakan ilmu tua. Dan selama orang yang dipelet belum berhubungan badan sama orang yang ngasih pelet, insya Allah masih bisa.
Jelas Abah panjang lebar. Ya sudah, silahkan ambil wudhu dulu, lalu kita lakukan bersama. Perintah Abah. Kita pun ngambil air wudhu. Setelah itu kembali lagi ke tempat Abah. Baik, ayo kita lakukan bersama, ucap Abah. Salsa memakai mukena lalu duduk di depan Abah. Sekitar 20-an santri, bapak dan kedua mertuaku, Budi dan Fahmi, duduk bersila mengelilingi Abah dan Salsa. Aku duduk di samping Salsa. Abah pun memejamkan mata. Beliau lalu membacakan sesuatu. Setelah selesai, Abah meniupkan air, lalu airnya disuruh minum untuk Salsa. Abah lalu memejamkan mata. Yang lain membaca ayat-ayat ruqyah, begitu juga dengan aku. Sekitar beberapa menit, tiba-tiba tubuh Salsa menggeliat kesakitan. Aku yang melihat istri kesayangan aku yang kesakitan, menghentikan bacaan. Abah dan yang lainnya tetap khusyuk. Mas, adik gak kuat mas, sakit mas, ucap Salsa yang mukenanya sudah basah. Adik harus kuat ya, mas di sini nemenin adik, kataku yang berusaha menguatkan Salsa sambil memegang tangannya. Lalu aku melanjutkan membaca ayat-ayat ruqyah. Sakit, rintis Salsa. Aku tetap membaca ayat-ayat ruqyah. Sungguh hatiku sakit ketika mendengar orangan Salsa. Salsa lalu memuntahkan sesuatu. Santriwati yang ada di situ bergegas membantu Salsa. Tapi, tunggu. Yang keluar bukan muntahan biasa. Itu katak yang masih kecil. Mas, Salsa udah gak kuat mas, ucap lidah Salsa. Hayo adik pasti sembuh. Hayo, adik pasti bisa. Aku kembali mencoba menguatkan Salsa. Air mataku sudah gak terbendung lagi. Aku sungguh gak tega lihat Salsa. Muka yang semrawut, badan kurus kering penuh keringat. Aku gak rela istriku menanggung sakit yang bukan akibat ulahnya. Setelah beberapa menit kemudian, anak ini milikku, ucap Salsa dengan suara laki-laki, dengan mata melotot ke arah Abah. Abah dengan mata tetap tertutup dan mulut Abah tetap membaca sesuatu. Lalu Abah mengambil penjalin dan memukul Salsa. Aku yang melihat itu semakin hancur hatiku. Apa salah istri aku ya Allah, hingga istri aku nanggung beban berat ini ya Allah, ucapku dengan sesenggukan. Salsa berteriak dengan suara laki-laki, dan Salsa pun lemas di pangkuanku. Abah dan orang-orang tetap melanjutkan bacaannya. Beberapa menit kemudian, Mas, ucap lidah Salsa. Iya dek. Adik minta maaf. Shh, adik gak salah. Ayo, adik pasti bisa. Aku mendengar hal itu sudah berpikir yang aneh-aneh. Sorry guys, Mimin cengeng. Adik sayang sama mas. Shh, ucapku yang gak mau dengar kata-kata Salsa. Sakit, rintis Salsa. Abah dan yang lainnya tetap membaca ayat-ayat ruqyah. Sekitar pukul 3 dini hari. Mas, ucap Salsa. Salsa pun lemas dan mata Salsa terpejam. Dek, adik, ucapku yang syok sambil menampar-nampar pipi Salsa. Alhamdulillah, ucap Abah yang badannya sudah basah karena keringat dan disahut sama santri-santri beliau. Bah, Salsa bah, ucapku. Sudah nak, tidak apa-apa. Salsa sudah sembuh. Dia tertidur kecapean. Bawa anak Salsa ke rumah panggung, suruh Abah. Jadi Salsa sudah sembuh bah? Tanya aku memastikan. Insya Allah. Sana bawa Salsa. Ali, tolong temani Nak Reza, suruh Abah ke salah satu santri. Aku pun menggendong Salsa mengikuti Ali ke rumah panggung. Ibu mertua juga ikut. Setelah selesai membaringkan Salsa, aku kembali lagi ke pendopo utama tempat berkumpul. Sedangkan Salsa ditemani ibu mertua. Kita istirahat di pendopo. Sedangkan Abah sudah pamit, begitu juga para santri. Aku pun merebahkan diri.
dan gak terasa tertidur hingga azan subuh berkumandang. Agak kesiangan, bapakku, bapak mertua, ibu mertua, Budi dan Fahmi pulang. Sedangkan aku dan Salsa disuruh Abah buat tinggal di sini dulu. Setelah 3 hari aku tinggal di pesantren, aku dan Salsa berencana buat pulang ke rumah. Syukurlah, Salsa sudah kembali bugar, meski masih kurus. Setelah selesai beres-beres, tiba-tiba ibu mertua telepon. Assalamualaikum Nak Reza. Waalaikumsalam Bu. Nak, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah Bu, aman semua. Ini Salsa sudah kembali cerewet. Jawabku yang langsung dikasih cubitan ke perutku. Alhamdulillah Nak, Ibu senang dengernya. Iya Bu, ini kita rencana mau pulang. Kata Salsa kangen masakan Ibu. Sebaiknya jangan pulang hari ini Nak. Kenapa Bu? Ini sekarang di rumah ada orang tuanya Pardi Nak. Lebih baik Nak Reza di situ dulu. Jawab ibu mertua yang bikin hati aku panas. Ngapain mereka ke rumah Bu? Ucap Salsa tiba-tiba. Ibu juga nggak tahu Nak. Ini ditemuin sama bapak. Ibu malas nemuinnya. Dengus Salsa. Ya udah Nak, Ibu dipanggil bapak. Sehat-sehat ya Nak di sana. Ibu juga baik-baik ya, jawabku. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Bu. Ih, ngapain sih mereka ke rumah? Sudahlah Dek, gak usah difikirkan, ucapku sambil memeluk dan gerbahin Salsa keranjang. Ih, kan Salsa pengen makan masakan Ibu. Sini Mas masakin, masakan plus-plus, ucapku sambil gelitikin Salsa. Suasana di sini sangat sejuk dan damai. Rumah panggung ini agak terpisah dari komplek pesantren. Kanan kiri belakang rumah hamparan sawah. Dan di depan dengan jarak 10 meteran ada masjid pesantren. Tiap waktu terdengar suara santri lagi mengaji. Singkatnya 4 hari kemudian kita pulang ke rumah bapak mertua. Loh Nak, kok gak ngabarin? Ucap bapak pas lihat kita datang. Lupa Pak, ucapku yang langsung nyium tangan. Yang dipikir cuma Salsa aja, jawab bapak. 3 hari kemudian, aku, bapak, dan Budi berbincang-bincang di teras rumah. Salsa, Citra, dan ibu di dapur lagi masak. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depan rumah. Pas aku tahu siapa penumpang itu mobil, seketika hatiku panas dan langsung beranjak masuk ke rumah. Sampai di halaman belakang rumah, aku langsung keluarin rokok aku dan membakarnya. Mas sayang, kenapa mukanya ditekuk? Ucap Salsa sambil memelukku dari belakang. Tuh, ada mamanya Pardi di depan. Hah? Ngapain mereka kesini? Gak tau malu itu orang, sahut Citra. Nah, dipanggil bapak ke depan, ucap ibu sambil ngelus punggungku dan Salsa. Mau gak mau, aku, Salsa, dan Citra ke depan. Gini, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Besan dan Bapak Besan. Kedatangan saya ke sini mau membicarakan tentang Pardi. Ucap Ibu Pardi, kita pun hanya diam. Kasihan Pardi. Pardi sekarang kehilangan akal. Pardi sekarang saya pasung di rumah. Saya sudah kemana aja, ke dukun-dukun, tapi tidak ada yang bisa. Lanjutnya. Maksud Ibu bagaimana? Tanya bapak tegas dan berusaha ramah. Setelah saya ke salah satu dukun, katanya Pardi pernah ke situ dan meminta untuk jambi-jambi anak besan, Salsa. Dan akibatnya sekarang Pardi menjadi gila. Dan untuk menyembuhkan Pardi harus nikah sama Salsa. Karena Salsa yang bisa nyembuhin, jawab Ibu Pardi. Maaf, tidak bisa. Salsa sudah menikah dengan Reza. Dan saya sangat mencintai Reza seperti anak saya sendiri, jawab bapak tegas. Saya mohon dengan sangat Besan. Ini demi Pardi anak saya, ucap Ibu Pardi sambil mencium kaki bapak. Maaf Bu, kalau Ibu datang ke sini hanya untuk itu, Ibu sia-sia. Lagian itu ulah anak Ibu sendiri. Sampai kapanpun,
Saya tidak akan menyerahkan Salsa. Ucapku dengan nada tinggi. Saya tidak akan nikah sama Pardi. Lagian saya sudah nikah sama Mas Reza. Dan saya akan hidup mati hanya untuk Mas Reza. Ucap Salsa. Saya mohon Besan, saya minta tolong. Salsa, ayo nikah sama Pardi. Hanya sampai Pardi sembuh. Kalau sudah sembuh, Salsa bisa kembali. Ucap Ibu Pardi. Ibu sudah dengar apa kata anak saya. Dan ibu harus tahu, anak saya bukan barang yang bisa dinego seenaknya. Ucap bapak sambil menahan amarah. Sudahlah bu, apa kata Ica? Gak akan ada gunanya kita kesini. Lagian Salsa hanya bikin keluarga kita sial. Semenjak ada Salsa keluarga kita hancur. Ucap Ica, kakak perempuan Pardi dengan nada yang sengak. Heh, sialan loh. Lo bilang apa? Lo gak tau malu ya? Si Pardi bikin istri gue hampir meninggal. Sekarang lo kesini minta istri gue sambil ngatain istri gue. Muka penuh bedak aja sok centil. Ucapku yang tidak terima istriku dikatain. Lo kalau kasihan sama Pardi, lo aja yang nikah sama si Pardi. Bentak Budi. Hah? Apa lo bilang? Kata Ica. Sudah, cukup. Bu, mulai sekarang kita tidak ada hubungan besan. Sekarang ibu pergi dari rumah ini dan bawa anak ibu yang tidak tahu adab. Dan jangan pernah keluarga ibu menginjakan kaki ke rumah ini. Ucap bapak yang kesabarannya sudah habis. Mas, bawa orang-orang ini pergi dari sini. Dan jangan pernah mas antar ke sini lagi. Suruh bapak ke sopir Ibu Pardi. Besan, tolong kasihan Pardi. Ucap Ibu Pardi sambil memeluk kaki bapak. Pergi, bentak bapak. Tolong pak, kasihan anak saya. Ucap Ibu Pardi. Bu, pergi dari sini atau Pardi saya bunuh. Ucapku. Heh, kamu siapa ha? Berani-berani ngancam saya. Ucap Ibu Pardi ke aku. Sialan lo ya, emang gak tahu malu. Ucap Budi sambil nyeret Ibu Pardi keluar rumah. Pergi sana, bentak Budi. Akhirnya mereka pun beranjak pergi. Singkat waktu 2 hari kemudian, aku dengar kabar kalau Pardi meninggal dan masih dalam keadaan terpasung. Keluargaku tidak ada yang pergi ke sana. Malam Jumat aku pulang tahlil dari rumah tetangga. Dek, mas takut. Ucapku di pangkuan Salsa. Mas takut apa? Ucap Salsa sambil membelai rambutku. Mas takut sakit. Maksud mas? Iya dek, mas takut sakit. Buktinya sampai sekarang kita belum punya momongan. Jelasku. Mas, yang bikin anak itu Allah. Kita sebagai manusia cuma bisa berdoa. Semua ketentuan Allah. Lihat itu, Nabi Ibrahim. Jelas Salsa. Tapi dek, mas malu ditanyain terus. Sudah mas, gak usah malu. Toh yang ngejalanin kita. Tapi dek, ucapku terpotong karena bibir mungil Salsa mendekap bibirku. 2 tahun kemudian Budi nikah sama Citra. Dan Budi jadi adikku. Alhamdulillah, usahaku berjalan lancar. Dan aku sudah punya momongan. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mimin pamit undur diri, tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.